Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita semua rindu datang kepada Tuhan pagi hari ini, amin. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat amat baik bagi kita. Kita boleh bersyukur satu minggu yang kemarin Tuhan menuntun hidup kita, Tuhan menjagai kita, Tuhan memberikan kesehatan bagi kita, Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Mungkin juga Tuhan sudah mendengar dan sudah menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Kita wajib mengucap syukur. Dan apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi di dalam segala keadaan kita, di dalam kekurangan, di dalam kelebihan, di dalam kelaparan, di dalam kekenyangan, Tuhan Yesus tetap baik dan untuk selama-lamanya Dia baik. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau hampiri tahtanya yang kudus. Kita mau katakan, Tuhan, kami membutuhkan Engkau pagi hari ini. Kami mau katakan, Tuhan, hidup kami tidak ada apa-apanya jika bukan Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Jika kami minta kepadamu saat ini, Tuhan, perkenanan daripadamu. Sebab sungguh kami sungguh-sungguh sangat merindukan dan membutuhkan Engkau, Tuhan. Lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Mari Roh Kudus, Engkau datang dan Engkau hadir bagi setiap jemaat-Mu, Tuhan. Saat ini di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun umat-Mu, Tuhan, yang tidak mengalami Engkau pagi hari ini. Setiap orang boleh dilawat oleh Tuhan. Setiap orang boleh dijamah oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar saat ini. Kami mau membuka hati kami lebar-lebar saat ini, Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan. Sembah-Mu, Tuhan. Kami sungguh merindukan Tuhan. Ya Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ya Roh Kudus, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, Engkau memenuhi setiap kami saat ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Kami rindu Engkau, Tuhan. Kau selalu di dalam hidupku, dalam hidup. Ya Roh Kudus, datang dan penuhi kami. Ubah hati kami, ya Roh Kudus, ubah hatiku. Amin. Jadikanku jamah kami, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia.
Kami mau sembah Tuhan kami yang hebat. Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan Yesus yang besar dan ajaib. Dan selama-lamanya kami mempercayai Engkau Tuhan. Menaruhkan harapan kami satu-satunya kepadamu ya Tuhan. Kami mempercayai bimbingan Roh Kudus. Kami mempercayai lawatan Roh Kudus. Kami mempercayai Roh Kudus sebagai penolong kami. Terima kasih ya Roh Kudus, Kau peduli kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar dengan lawatan-Mu saat ini ya Roh Kudus. Kami membuka hati kami lebar-lebar untuk kunjungan Roh Allah saat ini. Kami membuka hati kami rebal-rebal untuk Roh-Mu sendiri ya Tuhan. Ya Tuhan. Ku buka untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi, di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai nama Tuhan sendiri. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdiri teguh di hadapan-Mu dan menyerukan nama Tuhan yang besar dan ajaib. Sebab kami yakin Tuhan, ada gerakan Roh Allah di tempat ini Tuhan, membakar setiap hidup kami dan membakar setiap kami Tuhan. Kau yang boleh menjamah bibir dan hati kami dan pikiran kami dengan api urapan-Mu Tuhan. Dan Engkau berikan setiap kami kasih kudus-Mu Tuhan. Untuk kami tahu apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan rindukan. Bagi kami untuk kami menjangkau semua bangsa bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau kasih salam kanan kiri, depan belakang. Kita katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh percaya Roh Kudus ada di tempat ini membakar setiap hati kita.
dan lawatan Dia ada. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dan pikiran dengan api urapanmu. Yes. Beriku kasih kudus, jangkau semua bangsa, jangkau semua bangsa bagiku. Gerakan Roh Allah terjadi di sini, amin. Allah bukan melawat umatnya di timur, dari barat, dari utara, selatan, amin. Lawatan Allah sekarang. Kami mempercayai-Mu ya Roh Kudus. Kau boleh hadir. Terima kasih Roh Kudus. Sama-sama kita mau katakan. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dan pikiran, amin. Dengan api urapanmu, yes. Beriku kasih kudus-Mu. Sama-sama kita jangkau semua bangsa bagi Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau katakan. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara, selatan. Gerakan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah terjadi di sini, amin. Allah bukan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara, selatan. Lawatan Allah sekarang. Dan Roh Allah terjadi di sini, amin. Allah bukan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara, selatan. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah. Lawatan Allah sekarang. Haleluya. Kita boleh percaya bahwa api kemuliaannya turun atas kita, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Allah dan kita dimampukan untuk bisa bergerak bersama dengan Tuhan. Amin. Kita mau dengar sama-sama setiap panggilan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita.
bersorak-sorai demi nama-Mu ya Roh Kudus. Sama-sama yuk, sama-sama kita katakan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu. Amin. Sama-sama bersiap. Janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah oleh kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Sang Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkit gereja Tuhan. Yes, amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Raja. Sekali lagi kita mengatakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Sang Raja, Sang Raja. Sekali lagi yo, Sang Raja. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Sekali lagi saya mau dengar tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Yo, Dia dahsyat dan ajaib. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kau adalah pribadi yang menawan. Kau adalah pribadi yang mempesona setiap kami. Saat ini kami mendekat kepada Engkau, untuk kami bisa mengerti isi hati Tuhan, untuk kami bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau bekerja kuat di tengah-tengah saat ini Tuhan. Kau bekerja di tengah-tengah kami saat ini ya Roh Kudus. Dan Kau yang bertahta lebih lagi dengan urapan Tuhan, dengan lawatan Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu dan lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup.
jemaat saja sama-sama katakan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Amin. Urapanmu dan lawatanmu, kau yang ku perlu, kau terutama di hidup. Sekali lagi jemaat saja katakan, bersama-sama kita mau katakan. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu ya Roh, urapanmu dan lawatanmu ya Roh, lawatanmu. Amin. Kau yang ku perlu. Amin. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, lebih lagi. Amin. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau yang kau perlu. Terutama di hidupku. Kau terutama. Kau terutama di hidupku. Oh, haleluya. Kau terutama di hidup kami. Ya Roh Kudus, kami haus akan Engkau. Terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini ajar setiap kami gereja-Mu untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Karena kebenarannya bahwa kami harus terus tinggal di dalam firman Tuhan. Dan ketika kami tinggal di dalam firman-Mu, itulah yang menolong kami, yang memerdekakan kami. Sehingga ketika kami berjalan di dalam kami hidup ini, ada penjagaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Yang itu membuat kami semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Karena ada Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami untuk kami menghadapi kehidupan hari lepas hari Tuhan. Benar dalam nama Yesus Tuhan.
pribadi yang tidak menginginkan kami jatuh, Tuhan. Tapi Engkau senantiasa menopang, menolong kami. Bahkan Engkau menggendong kami di saat kami di dalam kondisi yang terpuruk. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menghibur, menolong setiap kami. Bahwa gerejamu di tempat ini semakin boleh melihat bahwa kami hidup hanya bergantung kepada Tuhan. Kami tidak mau bergantung dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mau bergantung dengan orang lain. Tapi kami mau bergantung kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi keluh kesah kami mau datang kepada Tuhan. Kami bawa keluh kesah kami di hadapan Tuhan. Karena hanyalah Tuhan yang menjadi kekuatan. Karena hanyalah Tuhan yang menjadi pembela di dalam hidup kami. Di dalam kesakan apapun. Di dalam kami menyelesaikan masalah demi masalah di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami sebentar mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu. Kuduskan ruangan ini Allah Roh Kudus. Berbicaralah pagi hari ini secara bebas. Dan biarlah firman-Mu itu mengubahkan hidup kami. Mengubahkan paradigma kami. Dan kami terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu langsung jalan oke. Adik-adik kita karena langsung ada doa keliling. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mereka dari dini, dari masih anak sekolah minggu, sudah dipersiapkan sedemikian rupa nilai-nilai untuk berdoa, untuk lingkungan, untuk teman-temannya, untuk saudaranya. Dan saya percaya bahwa itu yang dirindukan Tuhan. Atas anak-anak Tuhan. Terlebih adik-adik kita sekolah minggu, mereka sudah diajarkan untuk berdoa di sekeliling tempat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau minggu-minggu kemarin sampai saat ini kita belajar tentang Paskah, kemudian kenaikan Tuhan Yesus, dan kemudian pencurahan Roh Kudus. Kalau kita sudah belajar bahwa ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya disuruh menunggu karena Tuhan akan mengirimkan roh penghibur. Roh Kudus itu yang akan memberi kekuatan kepada setiap anak-anak Tuhan. Dan pagi hari ini kita belajar tentang temanya adalah pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai ke 11, boleh ditampilkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11 saya bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat yang terakhir, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa kalau kita melihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11 ini. Pentakosta yang judul perikopnya di sana katakan. Ada 3 hal kalau kita melihat di sana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, tolong ditampilkan di ayat yang kedua, dari atas lagi. Nah, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi ada 3 ciri waktu Pentakosta di situ di mana dikatakan bahwa ada suara audible di sana Bapak Ibu. Dikatakan bahwa turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras Bapak Ibu. Jadi ketika murid-murid Kristus menunggu janji pencurahan Roh Kudus ini, mereka sering berkumpul dan di hari yang ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus, jadi hari ke-50 setelah Paskah kematian Yesus itu, di situ mereka sedang berdoa menanti-nantikan janji itu, janji Roh Kudus yang mau dicurahkan, dan di situ tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ciri yang pertama adalah ada suara yang audible yang didengar oleh murid-murid Yesus di situ. Ketika mereka berkumpul di rumah, mereka berkumpul di sana. Ada suara angin yang mendatangi murid-murid Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanda pertama adalah suara dari langit itu. Kalau Bapak Ibu kita melihat tayangan di filmnya itu agak-agak dibuat dramatis dengan rupa, jadi gade-gade kayak apa namanya yang turun, dan di situ akhirnya turun lidah-lidah api. Yang kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak hanya suara audible, di situ katakan bahwa di situ juga diperlihatkan ada satu visual, ada api-api yang turun kepada setiap murid Yesus Tuhan. Setiap murid Yesus. Di ayat 3 dikatakan, tolong diklik di ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Jadi ketika suara berbunyi, kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api di atas kepala murid-murid Yesus di sana. Ya, yang pertama ada suara audible seperti tiupan angin yang keras. Dan kemudian di situ kemudian ada lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing, pada murid-murid Yesus yang sedang menanti-nanti. Yang pertama suara audible, kemudian yang kedua adalah suatu penglihatan yang visual yang nyata. Kemudian yang ketiga adalah mereka berkata-kata secara verbal, mereka ngomong. Tolong ditampilkan di ayat yang ke-11. Bapak, teman-teman. Ya, ayat yang ke-11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Jadi ada 3 tanda yang terjadi ketika Pentakosta di sana.
secara suara audible, kemudian visual melihat ada lidah-lidah api, kemudian yang ketika mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa baru, orang Yahudi, murid-murid Kristus, murid-murid Yesus pada saat waktu itu adalah mereka tidak pernah kursus bahasa-bahasa seperti bahasa yang orang tadi Makedonia, tetapi mereka bisa berbahasa seperti bahasa orang-orang ini. Karena mereka tidak pernah, karena Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya sehingga orang-orang ini bisa berbicara dengan bahasa-bahasa orang yang ada di sekitar situ, yang datang waktu itu. Karena saat pencurahan Roh Kudus adalah orang-orang di situ, katakan bahwa orang-orang Yahudi yang ada di kolong langit itu mereka kumpul di sana. Bahkan tadi katakan bahwa ada orang, kalau bayar di atasnya ada orang Kreta, orang Arab, Makedonia di sana. Mereka kumpul di sana dan ketika murid-murid ini mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka bingung. Dan disitulah Petrus akhirnya tampil, dia mengatakan bahwa kami sedang dilawat Yesus, dilawat Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, janji yang diberikan kepada Yesus bahwa akan mengirimkan Roh Kudus, Roh penghibur, dan itu terjadi pada saat Pentakosta di sana, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan terjadi lawatan Allah yang sangat luar biasa. Dan itu membuat akhirnya berita Injil sampai ke seluruh dunia. Sampai ke Asia, bahkan sampai di tempat kita di Indonesia. Next, kita buka PPT yang sudah saya siapkan. Nah, pencurahan Roh Kudus selanjutnya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, ini yang terjadi ketika murid-murid Kristus menunggu yang namanya pencurahan Roh Kudus itu, dan ketika mereka sudah menerima pencurahan Roh Kudus dan akhirnya mereka menyebar, walaupun di saat itu kondisi mereka sedang dalam kondisi aniaya, tetapi di dalam kondisi aniaya itulah ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka bisa memberitakan Injil kemana-mana dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka menjadi orang-orang yang berani. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31 katakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kisah yang di Kisah Rasul 4 ayat 31 ini adalah setelah Pentakosta ini, penturunan Roh Kudus, kemudian murid-murid terus berjalan untuk memberitakan Injil, dan di suatu saat mereka sedang berdoa dan goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roh Kudus tidak hanya berhenti di Pentakosta waktu itu, tetapi kemudian itu terus berlanjut, sehingga murid-murid Yesus ini melakukan pelayanan semakin luar biasa, berdampak sangat dahsyat, sangat luar biasa. Next. Dan seringkali kita menganggap Pentakosta adalah sebuah peristiwa sejarah yang terjadi satu kali saja. Ya. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bahwa pencurahan Roh Kudus bukan hanya masa lalu, melainkan realitas yang bisa terus terjadi hingga sekarang. Setelah Pentakosta pertama di Kisah Para Rasul 2, kita membaca bahwa Roh Kudus kembali dicurahkan di dalam Kisah Para Rasul 4. Setelah Pentakosta itu di Kisah Para Rasul 2, diceritakan juga di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Bahkan berulang kali atas orang yang sama, orang-orang murid Kristus ini juga ketika dia melayani, berkhotbah, memberitakan Injil, mereka berdoa, meminta supaya dipenuhi Roh Kudus. Setiap murid-murid dengan orang yang sama itu juga dilawat Tuhan, dipenuhi Tuhan Roh Kudus, Roh Allah. Sehingga pelayanan mereka berdampak sangat luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Kita rindu setiap kita mengalami hal yang sama. Karena ternyata pencurahan Roh Kudus tidak hanya pas ketika di murid-murid Kisah Para Rasul itu, tetapi sampai sekarang pun Roh Kudus dicurahkan pada setiap kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa teruna-terunamu orang-orang muda akan mendapatkan penglihatan mimpi-mimpi. Dan mereka akan mengerjakan banyak hal yang sangat luar biasa. Karena Roh Kudus dicurahkan bebas hari-hari ini di setiap kita. Tinggal kita mau mengambil, tinggal kita mau rindu enggak dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Selanjutnya, nah yang pertama, Roh Kudus tidak terbatas pada satu peristiwa. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 4 dikatakan, di situ juga dikatakan bahwa Petrus sedang berkata, demikian turunlah Roh Kudus di atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan ini. Ini adalah kisah di mana Petrus sedang memberitakan Injil di sana, dan Petrus berdoa bagi orang-orang yang dilayani, dan di situ juga Roh Kudus turun atas orang-orang yang dilayani. Ketika Petrus berdoa, orang-orang yang bersama-sama dengan Petrus dilawat Roh Kudus, dan mereka akhirnya juga menjadi murid-murid yang luar biasa. Mereka akhirnya setelah mendapatkan lawatan itu, kemudian mereka pergi memberitakan Injil, dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Di Kisah Para Rasul 19 di ayat 6 dikatakan juga Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Tidak hanya itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus pun ketika mengadakan pelayanan, memberitakan Injil Kristus itu juga dia menumpangkan tangan atas orang-orang dilayani. Yang dilayani, dan di situ katakan, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Seperti yang terjadi di Pentakosta, di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Di situ juga mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan dampaknya Bapak Ibu yang luar biasa. Firman Tuhan tersebar kemana-mana. Ada waktu saat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, firman Tuhan hanya tersebar di daerah sekitar daerah Timur Tengah, di sekitar mereka berada. Tetapi setelah Yesus naik ke surga dan dikirimkanlah Roh Kudus ini, Roh penghibur, pribadi ketiga Allah sendiri, Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kedudukannya adalah sama. Dia sama persis kedudukannya dengan Bapa dan Yesus dan Roh Kudus. Dalam satu kesatuan, Tritunggal Allah. Dan di situ, ketika Roh Kudus memenuhi orang-orang di sana, terjadi lawatan Allah. Lawatan Allah yang luar biasa. Itu mereka tidak pernah pikir dan bayangkan Bapak Ibu. Karena selama ini dia mengikut Yesus, dia hanya terima bersih saja. Karena yang mengerjakan, mengadakan kesembuhan, mengadakan mujizat waktu itu sebelum Yesus naik ke surga, Yesus yang mengerjakan di sana. Murid-murid hanya mengikuti, 12 murid. Tetapi setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, setiap murid-muridnya boleh bisa mengerjakan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Next, yang berikutnya. Nah, kapan Pentakosta terjadi lagi? Pertanyaannya, kapan Pentakosta terjadi lagi? Karena itu kayaknya, itu kok di Alkitab, hanya di Alkitab diceritakan. Ya. Di sini dikatakan bahwa kapan Pentakosta terjadi. Yang pertama adalah saat doa bersatu dilakukan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 4, 24, 23 dikatakan bahwa jemaat mula-mula tidak tinggal diam saat ada ancaman. Mereka berada bersama dengan sungguh-sungguh. Hasilnya tempat itu terguncang dan Roh Kudus dicurahkan kembali. Kisah itu katakan bahwa ketika Yesus naik ke surga itu kan penganiayaan mulai datang di sana. Justru jemaat mula-mula itu di dalam kondisi yang
ketakutan, mereka beribadah sembunyi-sembunyi, tapi mereka berdoa bersama dengan sungguh-sungguh. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, dan disitulah akhirnya mereka dilawat Tuhan. Roh Kudus turun atas mereka. Untuk saat sekarang ini, dalam arti masih relevankah dengan kondisi saat ini? Ya, jika gereja hari ini ingin mengalami Pentakosta yang baru, mulailah dengan doa yang sungguh-sungguh dan bersatu hati. Nah, Bapak, ini yang sangat luar biasa. Saya mendapatkan firman yang baru yang mungkin tidak mungkin lagi, yang pas cocok bagi kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kita merindukan, kita daerah Gatsu dan sekitarnya, kita merindukan lawatan Allah, pencurahan Roh Kudus di tempat ini. Jelas dikatakan, jika gereja hari ini ingin mengalami Pentakosta, mengalami pencurahan Roh Kudus, dan di situ terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa, mengalami kesembuhan, mengalami kelepasan. Milikilah rindu, mulailah dengan doa yang sungguh-sungguh dan bersatu hati. Gereja Tuhan di tempat ini harus mulai berdoa dengan sungguh-sungguh bersatu hati, meminta jiwa-jiwa supaya setiap kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita yang ada di tempat ini. Dan tempat ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka orang-orang baru dikirimkan atas tempat ini. Sehingga ketika kita anak-anak Tuhan, para pekerja di tempat ini, gereja Tuhan di tempat ini mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil ketika keluar dari tempat ini. Hidupnya menjadi bersinar sangat luar biasa. Dia bisa menang atas dosa dan mengatakan bahwa semuanya sudah selesai di bawah kaki Kristus dan aku mau hidup di dalam kebenaran firman. Dan itu akan membawa Bapak Ibu, bawa angkat Tuhan semakin luar biasa. Tidak ada pelayanan Bapak Ibu, tetapi di dalam pekerjaan, di dalam kuliah, di dalam sekolah, di dalam apapun yang Bapak Ibu kerjakan, ketika Roh Kudus curahkan atas Bapak Ibu bisa mengerjakan, melakukan ataupun menyelesaikan masalah-masalah persoalan dengan sukacita. Sering saya katakan bahwa kalau dulu mobil yang belum ada power steeringnya itu untuk menggerakkan itu kan sangat sulit sekali. Tetapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus seperti mobil yang ada power steeringnya, dengan hanya jari sedikit gitu aja digerakkan mesti akan bisa belok. Karena apa? Ada Roh Kudus yang menjadi penolong atas setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kita rindu dipenuhi dengan Roh Kudus pagi hari ini. Dan Roh Kudus boleh dicurahkan atas setiap kita. Kita bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Yang selanjutnya saat kita haus dan rindu diperbarui. Dalam Yohanes 37:39, Yesus berkata, barang siapa haus, bagilah ia datang kepadaku. Ketika kita haus, ketika kita rindu diperbarui hidup kita. Mungkin hidup kita stuck, mungkin kayak gini-gini saja. Tuhan, aku mau hidup diperbarui, aku mau mengalami lonjakan, lompatan yang sangat luar biasa. Saat inilah waktunya. Minta kepada Tuhan. Roh Kudusnya harus dicurahkan atas setiap kita. Dalam perjanjian lama, Allah berbicara kepada raja-raja, kepada nabi-nabi. Tapi saat-saat ini Roh Kudus sudah dicurahkan bebas demikian rupa. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa berbicara dengan bebas kepada Roh Kudus berdiri ketika Allah. Ketika kita dalam kondisi kesesakan, kita bisa ngomong sama dia. Tuhan, aku ngalami. Kalau Roh Kudus aku sedang mengalami ini. Kondisiku seperti ini. Dialah tempat keluh kisah kita. Mungkin kalau kita berbicara kepada sesama kita atau teman kita, saudara kita. Mungkin ya kita dapat solusi, kita dapat mungkin nasihat. Mungkin juga hanya didengar.
ketika kita yang Roh Kudus pribadi Allah sendiri ini. Dia Allah yang mencipta kita. Dia yang tahu persis hidup kita. Bahkan selai rambut kita jatuh, dia tahu Bapak Ibu. Dia yang menciptakan kita. Dia punya manual book. Hidup kita. Kehidupan kita. Dia tahu semuanya apa yang kita kerjakan. Baik ketika kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, ataupun ketika kita sungguh-sungguh, dia tahu semuanya persis, dia tahu persis atas hidup kita. Ketika kita bohong, ketika kita suap-suap, dia tahu persis apa yang terjadi permasalahan hidup kita. Dan di sini dibutuhkan kejujuran kita kepada Roh Kudus. Lalu kita yang dibuktinya semakin luar biasa. Saat Injil butuh diberitakan dengan kuasa, Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Jadi ketika kita memberitakan Injil, Roh Kudus juga memberi kekuatan kepada setiap kita sehingga kita mempunyai keberanian di sana. Kita bisa melangkah. Entah kenapa ketika kita sampai kemudian bisa memberitakan Injil, loh, kok sampai gini ya, kok saya cerita ya. Kemarin saya takut-takut, kemarin saya malu-malu, tetapi kok aku bisa cerita ya. Aku bisa cerita kepada orang lain, aku bisa mendoakan teman yang sedang mengalami masalah persoalan ya. Itu karena Roh Kudus, karena Roh Kudus yang memberi kekuatan sehingga kita bisa berani untuk mengerjakan pelayanan, mengerjakan apa yang dirindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jemaat mula-mula butuh keberanian karena menghadapi ancaman. Kita juga butuh kuasa di hari-hari ini untuk menghadapi tantangan zaman saat ini. Bapak Ibu, zaman saat ini kan mungkin kita lebih enak, kita ada punya IG, ada punya Facebook, ada apa. Buatlah postingan ataupun apa yang itu membangun firman Tuhan, yang membangun, menceritakan, mengalami kemenangan-kemenangan bersama Tuhan itu sekarang sudah kemudian akan dibaca banyak orang di situ Bapak Ibu. Ketika kita share di sana, orang bisa melihat, kemudian ketika membaca orang merasa terberkati. Oh iya, pengalaman saudara ini sangat luar biasa. Ya, dipakai Tuhan. Jadi kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah hidup kita bersama Tuhan dan kita bisa ceritakan di sana. Ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Itu juga sudah boleh memberitakan Injil. Walaupun secara kita mungkin ketemu dengan saudara-saudara kita yang lain, kita bisa menceritakan kasih Kristus itu kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tapi dalam media sosial juga kita bisa mengerjakannya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu. Next. Ya, tanda-tanda Pentakosta terjadi adalah ada tadi keberanian memberitakan Injil di Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Ada persatuan tubuh Kristus. Jadi jemaat Tuhan semakin bersatu. Mereka jemaat mula-mula itu mereka bersama-sama sering berkumpul memecahkan roti. Mereka merenungkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Dan mereka semakin bertambah, dikatakan juga semakin banyak bertambah. Tuhan tambah-tambahkan. Bahkan orang-orang yang di luar mereka terheran, jadi takut juga dikatakan karena mereka dipakai Tuhan sangat luar biasa. Tanda-tanda mujizat menyertai mereka. Sehingga ditambah-tambahkan jiwa-jiwa itu. Dan di situ orang-orang melihat bahwa Tuhan, orang ini, pengikut Kristus ini, pengikut Yesus ini memang luar biasa pada saat itu. Demikian juga setiap kita harus mengalami hal yang sama dalam kehidupan kita. Munculnya tanda-tanda dan mujizat. Waktu itu murid-murid Yesus mengalami hal yang sama. Bapak Ibu, saya mungkin sudah pernah bercerita di tempat ini. Ketika saya sudah baru bertobat, awal-awal pertobatan kami, saya ada beberapa teman
di kampus, eh, kami lahir baru, saya lahir baru, kemudian eh, kami kebetulan saya dipercayakan menjadi ketua PMK di kampus itu, dan ketika kami persekutuan, karena awal-awal lahir baru itu sangat, ketika kita datang ke Tuhan gitu, terus tangis dilawat Tuhan sedemikian rupa. Dan suatu kali ada adik kelas kami yang mereka butuh layanan kelepasan, Bapak Ibu. Kalau waktu itu kami berpikir gini, gimana kalau di kampus kita melayani kelepasan, takutnya nanti kalau manifest itu nanti jerit-jerit atau gimana gitu. Bingung lah kita waktu itu. Kita petobat baru, bingung. Nah, kemudian kita punya ide. Di Tugu Muda itu kan tengahnya itu kan kosong, Bapak Ibu. Nah, kosong, nanti kalau kita ajak anak ini di situ aja, kami sama teman-teman itu, nanti kalau di sana manifest mau jerit-jerit kan enggak apa-apa, enggak ada orang tahu, paling dilihat itu main gitu kan. Benar Bapak Ibu, kita ajaklah adik kelas kita itu di situ. Kemudian kita layani lahir baru, kita layani kelepasan. Bapak Ibu, baru kita mendoakan, kita main gitar gitu, kita menyembah Tuhan, puji Tuhan, mereka dilawat Tuhan. Ada satu anak dilawat Tuhan, dia kemudian agak seperti apa namanya, uh, ular gitu, jadi wah gitu di paping gitu kan. Kita nyembah saja, kita nyembah sambil main gitar, nyembah muji Tuhan gitu kan. Kita kemudian mulai menengking gitu kan, dalam nama Yesus, pergi roh-roh yang mengikat saudara kita ini dalam nama Yesus Tuhan. Kemudian dia berkelip apa ya, berguling, benar Pak Didi, berguling-guling dan tumpah, jadi muntah-muntah di sana. Jadi waktu itu kita hanya main gitar sambil nyanyi gitu. Kan kita pertobat baru waktu itu ya. Wah, senang juga, keren gitu kan. Keren gitu ya. Tuhan keren gitu. Jadi belum pernah kita mengalami sesuatu yang seperti itu. Baru semester 1 Bapak Ibu saya waktu itu. Baru bertobat, baru habis dilayani Pak A di lahir baru. Nah, kami dilepas di persekutuan, kami melayani di sana dan sedang mengalami seperti itu. Dan senang ya kita Bapak Ibu. Ya, jelas tanda-tanda itu menyertai. Jadi kita hanya main gitar saja, mereka sampai berguling-guling gitu. Sudah selesai ditanyai, ya kenapa kamu berguling-guling? Tidak tahu, saya itu nyanyi itu sudah tidak tahan, telinganya udah tidak tahan, pingin pokoknya tidak tahan lah. Kemudian kita doakan, kita memuridkan, kita ajari kebenaran firman Tuhan. Dan itu membekas sekali dalam hidup saya, dan saya ingat, oh ya Tuhan, tanda-tanda itu menyertai orang percaya. Sungguh-sungguh melakukan bagian kita. Waktu itu kita tidak kepikiran sampai seperti itu Bapak. Tapi Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan nyatakan kuasanya. Orang yang lewat gitu ngelihati gitu. Tapi ya udah, namanya di situ, wong di tempat umum ya kita santai saja gitu. Kalau di kampus kan kita mungkin nanti dipanggil dosen, dipanggil rektor kan. Tetapi di situ kan bebas itu. Sampai akhirnya selesai. Tanda-tanda itu yang akhirnya menggairahkan kami waktu itu. Menjangkau orang-orang baru, menjangkau orang-orang baru. Hal yang sama juga akan terjadi bagi setiap kita anak Tuhan di tempat ini. Gereja Tuhan di tempat ini. Tanda-tanda itu akan menyertai kita. Orang-orang percaya. Kita mau ambil bagian untuk mengerjakannya. Apalagi gereja kita akan mencanangkan satu GKKD 5 kali. Ini pas sekali bagi GKKD Gatsu. Kita menjangkau jiwa-jiwa. Tidak hanya pekerjanya saja Bapak Ibu, semua jemaat Tuhan sudah bersama-sama mengerjakan amanat agung ini, memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang yang kita temui melalui kesaksian hidup kita. Terakhir, bertambahnya jiwa-jiwa, dan akhirnya tempat ini boleh dipenuhi oleh orang-orang baru. Ini kita bergerak bersama menuju lagi. Dan dengan kekuatan kita, hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kita mengerjakan dengan sukacita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sendiri yang mengatakan tidak ada yang mustahil, kita tinggal mengikuti Bapak Ibu. Kita sebagai pengikutnya tinggal mengikuti apa yang diomongkan, yang diajarkan Yesus. Yesus sangat mengerjakan melebihi apa yang kita pikirkan. Untuk Pentakosta bukan sekedar peringatan. Itu adalah undangan untuk mengalami kembali kuasa dan hadirat Allah yang nyata melalui Roh Kudus. Kita tidak bisa hidup sebagai gereja yang efektif tanpa kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Suatu kali, Bapak Ibu, ada pasangan suami istri sedang membangun rumahnya. Rumahnya ini dibangunnya dengan megah. Kemudian sudah selesailah rumah ini. Kemudian interiornya ini mulai dibangun, pernak-perniknya mulai dibangun. Dan kemudian dia memasang lampu-lampu yang di sekitar, yang di dalam rumahnya dan di sekitar depan rumahnya. Lampu yang di dalam rumah, yang di dalam ruangan rumah itu dibelikan lampu yang bagus, Bapak Ibu, yang mahal sekali. Dan kemudian ditata rapi sedemikian rupa. Di ruangan tamu ditata, dibelikan yang mahal. Tapi Bapak Ibu, ketika lampu ini Pak tukangnya belum mengoneksikan dengan tombol listrik yang dialirkan ke lampu ini, lampu yang bagus ini tidak bisa menyala, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Dia hanya tampilan lampu yang bagus kelihatan dari luar, tetapi tidak berfungsi. Karena apa? Belum dialiri listrik, sehingga belum bisa menyala. Dan untuk menambah cantik, menambah bagusnya lampu ini, karena pada dasarnya sudah bagus, dia harus dialiri listrik sehingga lampu ini bisa menyala, menerangi ruangan di rumah ini, sehingga kegelapan sirna dan terang memenuhi ruangan rumah yang bagus ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari setiap kita boleh datang secara pribadi kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mengundang Roh Kudus masuk di dalam hatimu. Pagi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Roh Kudus memenuhi setiap kita, tanda-tanda ajaib menyertai kita. Bahkan sesuatu yang di luar nalar pikiran boleh kita kerjakan. Tetapi bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kau boleh datang kepada Tuhan. Kau boleh memejamkan matamu dan mulai kau berbicara kepada Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, aku mengundang engkau masuk dalam hatiku. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hidupku tidak sama lagi. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu boleh datang secara pribadi ketika lagu ini dinyanyikan. Bapak Ibu boleh datang secara pribadi. Inilah waktunya pencurahan itu Roh Kudus yang dinanti-nantikan. Seperti lampu rumah itu, ketika lampu itu belum dialiri listrik, belum bisa menyala. Dan ketika sudah dialiri listrik, lampu itu menyala terang. Demikian juga setiap kita
engkau belum mengundang Roh Kudus pagi hari ini, biarlah Roh Kudus sendiri yang memenuhi engkau. Bahkan tanda-tanda ajaib itu menyertai engkau. Engkau bisa berbahasa-bahasa baru dan memenuhi engkau, dan engkau bisa berbahasa-bahasa baru atas kepenuhan Roh Kudus itu. Kau terutama di hidupku, dan berjalan, ya benar, bekerjalah Roh Allah Roh Kudus, ya Roh Kudus, mengubahkan setiap kami, memulihkan setiap kami, melepaskan setiap kami yang terbelenggu. Pagi hari ini lawatanmu, kau boleh mencurahkan Roh Kudus atas setiap kami. Bapak Ibu, pagi hari ini saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu, supaya setiap Bapak Ibu yang di tempat ini boleh dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Mari Bapak Ibu, jangan takut apapun masalah persoalan yang kau hadapi hari-hari ini. Allah sanggup menyelesaikannya. Allah sanggup mengerjakannya melebihi apa yang kita pikirkan. Angkat tanganmu pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa untuk gerejamu di tempat ini, jemaatmu di tempat ini. Kau melihat apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus atas setiap jemaatmu, gerejamu di tempat ini Tuhan. Tidak terkecuali yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda Tuhan. Yang baru bertobat ataupun yang lama. Siang hari ini terjadi lawatan Allah atas gerejamu di tempat ini. Roh Kudus kau curahkan urapanmu atas setiap jemaatmu di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus atas gerejamu di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Sikara para bayana yana yana. Haleluya. Haleluya. Kau boleh berbicara dengan bahasa-bahasa baru. Minta Roh Kudus membaptis engkau dengan bahasa-bahasa baru. Ya, engkau boleh berbicara dengan bahasa-bahasa baru. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, haleluya. Benar Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang memberi kelegaan kepada setiap kami. Terus lawat setiap kami. Benar Tuhan, benar Tuhan. Engkaulah yang memberi kelegaan kepada setiap kami. Ya, pagi hari ini kami mengalami kelegaan. Ya, di dalam nama Yesus Tuhan. Benar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Engkau yang melawat gerejamu. Engkau terus melawat gerejamu Tuhan. Terima kasih pagi hari ini hambamu selesai menyampaikan firman. Tapi engkau terus bekerja atas gerejamu, jemaatmu di tempat ini. Terima kasih di dalam nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatanmu yang luar biasa pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh merasakan kasih dan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Memperbarui setiap komitmen kami, menyegarkan kami kembali Tuhan, untuk kami berapi-api, untuk kami tahu apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu, mengembalikan setiap hati yang terluka kepada Bapa, mengembalikan mereka yang terluka Tuhan, untuk mereka mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Ini kami Tuhan, utus kami, dimanapun kami berada Tuhan, dimana kami Engkau tetapkan. Ada api Tuhan yang menjagai kami, ada roh Tuhan yang menjagai kami, untuk kami kuat berdiri teguh di dalam panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kuasai seluruh hidup kami, kuasai seluruh hati dan pikiran kami. Semua bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan, mendukung atas Pastor Edi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau tetapkan beliau hingga saat ini ada dalam panggilannya. Tuhan sendiri yang menjawab apa menjadi doa pergumulan beliau Tuhan di dalam nama Yesus. Kau menguatkan beliau Tuhan untuk beliau menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Tuhan cukupi segala kebutuhannya, Tuhan memberikan pengurapan lebih lagi Tuhan dalam nama Yesus. Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati istrinya, Kau berkati anak-anaknya dalam nama Yesus. Semua ada dalam kendali Tuhan, semua ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan untuk setiap jemaat-Mu saat ini ya Tuhan, yang sedang mempersiapkan persembahan. Sebab Tuhan, kami mengakui apa yang kami punya adalah milik Tuhan. Kami mengembalikannya dengan sukacita daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Silakan bagi petugas yang sudah mempersiapkan. Kita hanya ada satu kali persembahan ya. Dan apabila ada yang mau memberikan persembahan melalui transfer, bisa memberikannya melalui BCA 4091755 GKKD Revival Semarang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, saya ajak untuk bisa bangkit berdiri, kita mau pujikan gerakan Roh Allah. Roh Allah bakar hati dan hidupku, api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Coba bibir hati dan pikiran, amin. Dengan api urapan-Mu, beriku kasih semua bangsa bagi-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dan pikiran, amin. Dengan api urapan-Mu, beri setiap kami hati-Mu Tuhan. Kudus-Mu, sama-sama jangkau semua bangsa bagi-Mu. Sama-sama kita mau katakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku akan melawan setiap umatnya di timur, di
Kita mau sambut berkat Tuhan pagi hari ini. Kita mau pujikan sekali lagi. Sebab Tuhan adalah layak. Terima segala pujian, hormat dan kemuliaan atas kita semua. Amin. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji Engkau. Biar firman-Mu tinggal diam dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam satu minggu ini Tuhan, kami hidup di masyarakat. Mari Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kau juga mencurahkan Roh Kudus-Mu atas bangsa dan negeri kami Tuhan. Biar masyarakat yang ada di dalamnya boleh mengalami lawatan Allah. Dan mereka boleh mengenal Kristus. Mereka boleh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih. Kami mau pulang dari tempat ini membawa damai sejahtera yang dari Tuhan. Diberkatilah setiap gereja-Mu, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kau akan memberkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. 10 kali lipat, 2 kali lipat, 30 kali lipat, bahkan 100 kali lipat mereka mengalami mujizat Tuhan. Apa yang tidak pernah mereka bayang dan pikirkan, mereka boleh mengalaminya. Mereka mengalami hidup bersama dengan Roh Kudus. Hidup mereka tidak sama lagi. Tetapi mereka akan mengalami pengalaman-pengalaman. Mereka mengalami mujizat demi mujizat. Karena mereka hidup bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih. Diberkatilah mereka. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada setiap jemaat Tuhan. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera kepada gerejanya. Dari detik ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kita yang percaya berkata, Amin.